rumah Allah itu kan dibuka 24 jam. Bahkan rumah Quran saya ini tidak ada kuncinya, Bapak. Larangan kunci. Kunci ya mumet malah. Terus dibuka lebar-lebar. Jadi tidak ada pintu, tidak ada kunci. Orang di pintu ya tidak ada kunci. Coba lah kita coba. Nah, dibuka umum ini kan orang datang itu rasa dodok gitu loh. Kan gitu tuh niatnya kita ini kan kebaikan kok gak ditutup gitu. Kayak Mekah Madinah itu apa pernah ditutup kok? Ya kan dibuka terus karena memang jamaah itu mau perlu jam berapapun untuk sujud di masjid, untuk sujud di mana pun boleh. Ini nek digembok iki satu ngesoke. Yo nek ra kuncine ilang. Muring, malah muring ya toh. Kita ini mbok rasa golek sing aneh-aneh. Apa sih yang diambil di kecil itu apa saja? Tidak ada ya. Nek kita lillah sama Allah mana tidak diambil. Coba engkau gek dijipuk sebagai ujian penjenengan kesabaran yang itu. Coba lah, bismillah aku pondok ya ora kelangan iki ya ditinggal blas ini. Tidak ada yang jaga blas nih hari ini. Mana pengen melu kabeh seluruh mungkin. Yo wis ra apa-apa. Bismillah yo padha pitike ya akeh. Lelene yo kaki pingsan yo do mesulo-sulo nek digagal kok nek ilang piye malah ra sido ngaji. Wis ben ilang yo ora apa-apa kasono kelang apa nek ilang. Oh yo mesin pop mini tak toto kae yo tak gretek ketok. Jane yo banyak pondok niki yo wis ben enggak apa-apa ilang saja itu milik Allah. Sing jaga ya Gusti Allah gak kunci-kunci mumet aku nek kunci-kunci. Sepeda motor ya akeh lho. Mobil banyak. Kuncine ya mbok gretek ketok ta ya. Oh. Jarak iki. Masyaallah ya. Itu ya jadi salut Masjid Al-Manan ini sudah sesuai dengan SOP-nya Allah membuka 24 masjid nek bisa melayani jamaah. Wis ngono intine. Kita ini kan pelayan ini. Pelayannya Allah untuk melayani jamaah yang datang ke sini. Jadi benar makanan harus ada itu iya, pondok itu ya ora tahu. Ke pondok kok ngantek luwe ya aja sampe. Ya, padahal kok mesti ditambuh, ora ngerti. Yang penting angger kita ini berjuang untuk Allah ya wis separan-paran mesti adanya. Indomie urung ta wis teko Indomie. Beras sak pilih pawon ra ono, wis arep nyuwune urung nyuwun wis teko sak karung. Kan gitu tuh. Telur datang sendiri. Kambing datang sendiri, ayam ini 51 datang sendiri piye? Lah kok ndak ribet lho. Kok ndak ribet minta kepada manusia kita ini seringnya. Fokusnya kepada manusia, fokus ke Allah, kebaikan kepada Allah itu pasti Allah ganti wis itu wis rumus. Jadi kalau penjenengan kerja di sini itu kerja sama Allah, dibayar. Masya Allah, kirain nggak dibayar, aku ya wegah yo. Dibayar, tapi deposito langit Bapak Ibu, bukan deposito dunia atau dikai gaji 100 juta ya duit. Bukan itu. Kita kanan loh Bapak. Kita bukan mencari ilmu kiri, nah ilmu kiri nggih mang kerja teng jowo atau dadi pegawai dodolan kiri. Tapi nek kanan ini adalah berjuang bertransaksi sama Allah. Transaksi sama Allah itu tidak bakal rugi. Di Al-Qur'annya begitu. Jual beli sama Allah itu tidak pernah rugi, pasti untung. Jual beli mana yang untung ya jual beli sama Allah. Jual beli sama Allah itu apa? Ya ini masjid ini jual beli sama Allah. Wong kita tidak mendapatkan apa-apa. Malah lucu juga nek dikasih gaji. Lucu ya paling disaroh wae ya. Transportnya piro wae. Nek gaji orang jaga kene-kene. Kene iki nggo umat kok malah nggo gaji. Ya, kita ini kan melayani umat. Lah saya ini apa ya nek sing tak gaji ning pondok kan ya ndak. Ya kowe ilangmu ke Pak Darno, tak gaji ora. Padahal kowe nyambut gemu sampingan ya. Tempat kita ini ada sedekah subuh Bapak. Dia penghutang ini kan tidak punya uang, itu sedekah apa? Ya sedekah tenaga. Mbok kowe jenderal yang bawa sapu mbok patul. Ra urus, saya ini kan kepala BPR. Kan ketua kepala BRI. Kayak Pak Dian Risan itu kan dulu ya pejabat-pejabat kan. Nah, tapi nek sudah di pondok ya dhek golek suket, damar ulang. Ra urus, ya. Memang kamu nek pondok mek golek apa? Lho buktimu karo Gusti Allah kan gitu kan. Nah, jadi
Jadi kalau dihitung-hitung dunia, yo ojo di sini tempatnya. Oh malah gak. Jangan di sini, di dunia atas berantah sana. Nek di sini yo ansi lillah karena Allah. Lillah karena Allah nih, saya wakafkan badan saya untuk seketep orang. Blas. Padahal saya kesini ya yo nganggo bensin penggo banyu ya. Nah, tapi kan enggak jaga itu toh. Lah nek jaga itu aku tak gelem lah. Tidur wae ning omah wong aku ya ndek putu 10. Ya loh, ndak usah di sini malah ngomong 24 jam loh. Masya Allah. Lah itu karena sudah paham bahwa rumah ini miliknya Allah, kita bekerja di rumahnya Allah, otomatis pasti berkah. Wis ngono sih, nek tak jipuk berkah sih. Nek wis berkah pasti mau ya uripku. Nek wis dimuliakan Allah ya sugih. Sugih kok ngendi? Karena ayatnya apa bilang akhirat kamu kerja maka dunianya akan menunduk di hadapanmu. Orang kok dunianya melayu malah menunduk menghibah-hibah terasa hina. Itu apabila akhirat yang kamu kerja. Tapi kalau kamu ngejar dunia ya sudah kejar pegawai negeri. Gajinya 5 juta ya 5 juta toh. Dodolan apa itu gorengan. Dapatnya 100.000 ya dapatnya 100.000 toh. Tapi kerja sama Allah 1.000 jadi berapa? Unlimited bisa. Karena bahagia itu bayar berapa? Karena rumah tangganya damai, anak-anaknya solehah, itu orang-orang kerja masjid. Memang bukan ansi dunia, duit itu ndak. Saya ini ya ora disugihke Allah, sugih kaya mbiyen blegedu mau gitu 10 omahku itu ya ndak gitu. Tapi saya diberi keberkahan pondok, nek dihitung berapa itu? Yang bukan milik saya sudah, milik siapa? Ya milik Allah sudah kami wakafkan. Gitu Pak. Jadi monggo kalau itu lillah panjenengan rasakan, dirasakan, aja dibuat hitung-hitungan sama Allah ya. Tapi dirasakan, ada kebahagiaan, ada ketenangan jiwa, ada rasa apa ya, peduli. Orang yang tidak pernah peduli kemudian jadi orang peduli ini kasih sayang Allah. Awalnya kita tidak pernah peduli dengan orang. Dulu saya tidak suka peduli dengan orang. Ngoyo teman kalau peduli sama orang ya. Kita nyulik rezeki dhewe kok kon bagi-bagi. Males ya. Enak temen kowe, enak masa aku kan gitu ya. Tapi dengan cara Allah yang super karena kita selalu memberikan kebaikan-kebaikan walau itu sedikit, tapi Allah mau menuntun hati kita untuk selalu peduli kepada sesama. Lihat apa itu langsung tek gitu loh, ditangkap. Ini berarti hadiah saya. Terkoso memang sok-sok. Masya Allah, lagi pusing-pusing mah ditekani sabraya, bojo anak baik sisan. Nah, itu orang Mbak kami baik putune, bapak ibune kabeh kok hijrah ning pondok. Sok-sok kan iki mungkin enak banget nih kan gitu nek misalkan orang normal kita enggak. Justru itu pasti Allah datangkan. Pengemis di depan panjenengan kan seringkali anu nggih Mbah sanese kriyen. Itu padahal malaikat lho. Yang Allah datangkan yang dipilih panjenengan. Pintu lain itu enggak dipilih. Tapi pintu kita karena tidak pernah punya kunci, maka pasti masuklah. Maka jangan dikunci pintu itu biar dimasuki malaikat-malaikatnya Allah. Kalau panjenengan dikunci masa pengemis kayak dodok-dodok. Kan enggak coba dibuka lebar-lebar, tepaki centelan. Kami ini punya centelan sedekah tiap pagi. Jadi dicentelkan di pager-pager. Nek pengemis datang kami baru mandi yang ngambil itu. Enggak usah dadak menteri kita mandi misalkan. Atau kita pergi, ya sudah ngambil sedekah di centelan. Ada Indomie, ada ya apa yang ada. Ada kue, ada nasi, ada minuman, dicempel kayak di pager-pager kita itu. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai menolak yang didatangkan Allah. Loh, jangan sampai menolak. Jangan sampai terlewatkan hal-hal yang baik yang dituntun sama Allah, kita tidak bisa. Nah, gitu ya. Nah, ini maksud sulit. Ini nanti ketoket ya. Karena nek tidak ada keyakinan lah aku ngobrol ngatek sewengi ya ndak bisa nerima kayak ini tadi konseling nih Riyato Mbak Yayu ya. Mbak Yayu ini barusan konseling. Kami buat proposal untuk Riyato. Proposal apa? Mata marah nih banyak yang tahu ya Kak Marah ya. Proposal apa? Proposal dunia. Lah kowe apa ora tahu ngerti nek proposalku itu proposal akhirat.
proposal yang ditunjukkan ke Allah bahwa kami butuh untuk menghadirkan 200 orang karena ridhonya Allah. Ya riado dong, meminta ke Allah sungguh-sungguh. Pondok punya duit apa enggak, Pak? Enggak pernah punya duit, orang bayar kabeh. Tapi kenapa bisa menghidupi orang-orang yang di pondok tanpa susah kami? Karena kita yakin bahwa Allah lah yang akan menghadirkan rezeki yang Allah pilih. Nah, ini memang pembelajarannya tidak mudah, harus diasah terus. Kalau di tempat kita ngecas namanya ya. Maka Senin Kemis itu jamaah kami suruh datang ke pondok. Untuk apa ya? Untuk ngecas supaya ilmu itu lengket di hati. Jangan diterima berarti sirik lagi. Diterima berarti gantung penungso meneh. Wah, ngitung-hitungan menungso mesti rugine. Karena mengejar dunia itu Allah cerebrekan pasti. Ayatnya begitu. Masya Allah. Lah, kita coba uji nyali dengan deposito tak kasih namanya deposito langit ya. Deposito kanan. Deposito kiri ini deposito dunia. Kalau penjenengan katakanlah nyimpen, nabung dalam bentuk emas, uang dan sebagainya, ini ya segitu. Misalkan dititipkan yang bank pun ya paling tambahnya 1%. Kayak administrasi 0% jadi minus. Misalkan begitu. Atau disimpan di isor bantal 10 juta ya jadi 10 juta gitu ya. Deposito dunia. Ini tak kasih bandingan. Deposito dunia itu deposito yang tidak pernah dilipat gandakan. Panjenengan kerja katakanlah di pabrik gajinya 5 juta, ya ora iso suweran sesuk dadi 5 miliar. Kok 5 miliar? Ya 10 juta. Nggak bakal bisa karena standar panjenengan 5 juta. Dodolan rempeyek kok iso badi 1 juta ya ndak mungkin kan? Itu dunia, Pak. Karena tidak akan dilipat gandakan sama Allah. Di Al-Qur'annya tidak ada. Ya wis dunia ya kuwi. Kowe kerja pegawai negeri gajimu 10 juta ya 10 juta. Paling mudahnya ya 1 juta gitu ya, nek enggak. Nek enggak ya segitu. Enggak bisa 1 juta. Wah, enggak bisa. Kiri. Ini adalah kacamata dunia. Ini adalah wasilah dunia. Maka orang bisa makmur itu apabila wasilah dunia ini mulai disyukuri. Itu melompat ke rezeki kedua. Maka rezeki yang Allah berikan ini mulai digulirkan sebagian untuk kaum miskin. Karena ada harta hak mereka. Maka ada zakat ya, ada sedekah. Itu digulirkan. Maka ini mesti berkait. Berbeda dengan 10 juta, gaji 1 juta, orang pernah disedekahkan. Yo entek mesti. Karena tidak ada keberkahan, tidak ada yang disucikan, tidak ada yang dibersihin. Berbeda dengan yang dibersihin. 1 juta, 100 tak kasihkan orang yang tidak punya. 100 tak berikan orang-orang yang memang butuh banget untuk bayar SPP anaknya. Tak berikan kepada saudaranya yang memang makan saja tidak bisa. Nah ini keberkahan, ini akan ngawe. Karena di sini deposito kanan itu dilipat gandakan ayatnya. Lipat ganda itu berapa, Pak? Masya Allah. Semau Allah. Mau 10, mau 70, mau 700, mau tak terhingga ada di Al-Quran semua. Tinggal penjenengan kategori mana Allah akan kasih. Maka deposito langit ini super. Ya, kami 4 miliar, kami bisa umroh, kami punya pondok, kami banyak. Itu karena pakai deposito langit, Bapak. Nek besok di dunia, ya tidak mungkin saya tidak ada gaji kok. Piye meh tuku mobil itu ya ratusan juta. Itu bisa. Kenapa bisa? Coba Al-Qur'annya begini. Apabila kamu menyedekahkan satu kebaikan, maka Allah akan ganjar 10 kebaikan. Apabila kamu menyedekahkan sesuatu untuk orang yang baru katakanlah butuh, maka Allah akan membackup kebutuhan penjenengan. Apabila kamu utangmu akeh dan tidak bisa bayar, ya ngopenono penghutang. Kok lucu ya Allah? Saya kayak mumet kok malah ngopeni penghutang. Iya, karena Anda baru bermasalah dengan hutang. Maka pedulilah kepada mereka biar Anda merasakan enake wong hutang. Kami mulai berbenah nih. Bener enggak ini ayat-ayat ini ya? Nah dipraktekkan Bapak, apa-apa yang Allah perintahkan di Al-Quran jangan didiamkan,
Tapi mulai diuji nyali kalau saya ya, tak uji nih ya, tenan apa ora ya ini. Ternyata super tenan, apa yang Allah katakan di Al-Quran, firmankan itu semuanya benar 100%, ora kurangi 0,0% pun. Nah, maka kami simpanlah itu deposito langit, deposito dunia. Panjenengan butuh 10 juta untuk beli motor, tapi baru nyelengi 5 juta, maka ATM panjenengan ngomong apa? Saldo Anda tidak cukup. Ya toh, butuhnya 10 juta, kok duitnya tabungan 5 juta, pasti tidak bakal keluar 10 juta, betul nggih? Nah, deposito langit sama juga. Kalau panjenengan punya hajat besar, punya sesuatu kegayuan yang tinggi, maka deposito ini harus cukup kanan. Maka dibaliklah mindset, kita memberi dulu ke Allah, jangan meminta dulu. Wong Anda belum punya deposito, nanti tidak dikatakan deposito Anda kurang, deposito Anda tidak cukup, jadi tidak bisa min haitsu la yahtasib akan datang, sulit. Karena ini kan dari langit. Proposal kita ajukan ke Allah, kami butuh 100 juta ya. Lah terus deposito langitmu wis ana. Dereng ya Allah, kula jalanine sejalani kok. Riyadho kita untuk hajat besar pembangunan musola. Bisa? Sangat bisa. Selesai. Waktunya singkat. Allah kok. Nek menungso ya suwi, engko ditemplokke iki sik, sesuk golek urunan meneh. Ana ta nek menungso. Nek doyo dunia, deposito kiri. Ya ngumpulke sik, kok ditemplekke gendeng, sesuk ngumpulke templek ngono. Terlalu lama, Bapak. Lama. Tapi pakailah coba deposito langit sesuai janjinya Allah. Barang siapa menebar kebaikan arah kanan, maka aku akan lipat gandakan. Nah coba mbok diuji tenan ini bener ndak nih? Majelis taklim di sini itu malah nantang-nantang dia. Ayo kita lakukan, yuk proposal gawe sik, kamu mau bangun apa yuk? Uji nyali, aku sing monitor. Mau bangun apa setelah ini? Aja, di apa mau bangun apa? Ayo maksudnya apa? Kekurangan apa? Yang panjenengan akan jalani riyadonya, ayo kita uji nyali. Maksudnya saya jangan ngomong toh. Harus bener. Apa main bangun apa sing gede sisan? BUMN. Nah, Badan Usaha Milik Masjid. Badan Usaha Milik Masjid itu terdiri untuk kemaslahatan. Ya. Pokoknya kudu untuk kemaslahatan loh, nek nyeleweng sithik langsung selesai. Untuk kemaslahatan tenan, hati-hati loh urusan duit iki masalahnya ya. Jadi hati-hati, aku menggaris bawahi hati-hati. Pengurusnya kudu temen, kudu amanat. Itu nek nyangkut duit. Aku ora suka nyangkut duit sih. Sing payu rak ya Gusti Allah ya nyangkut kan riskan banget ya. Engko kecemplung kaya aku koperasi mlebu penjara. Ya ini kandah ya ini wis wajib. Ya sudah apa-apa. Nah, apa meneh sing iso fisik sik. Masjid. Hah? Tanah. Oh, ini belum milik sendiri. Nah, berarti itu penting itu. Ya, milik Arab gawe milik sendiri. Ya, berarti sudah punya tanah. Belum, berarti riyadho tanah dulu. Kan bertahap kalau nek terus mak drubyek yo umat tenanan ra ono tanah dulu. Ya riyadho semua, majelisnya berapa terdiri misalnya 15. Kabeh jalani riyadho. Meminta hajat khususon tanah dengan sedekah subuh tanah. Sedekah itu untuk hajat tanah. Dijalanin dulu. 40 hari coba apa hasilnya kayak apa, kan dikei tanah semeter saya Gusti Allah kan diuji sih enak-enak nemen langsung 1000 meter ya pengorbanan dulu tapi minimal dikasih temen merasa minta inilah perkara wasi lain kuwi sing do matur ini ya itu urusan Allah tapi bukan urusan kita adalah meligi untuk mensupport Allah sudah. Nek sudah begitu maka panjenengan sedekahnya ya sing tinggi. Tenagane ya lillah ora usah jagake kok dibayar apa ora jagake ngono ya wis ra dadi. Itu. Berarti lillah benar bahwa saya ini perjuangan untuk menggapai ridhonya Allah. Betul-betul jihad kita ini karena ini untuk kebaikan. Kita kompromi apa, hajatnya apa,
diriadoi 40 hari, kita lihat hasilnya belum remedi, berarti akeh dosane sih. Ada sesuatu blok yang mesti harus dibayar dulu, kan begitu, ilmunya begitu sih. Atau memang penjara masih diuji kesabaran, ojo kesusunan ya. Nanti tak kasih kok, nek wis deposito tuh saldo Anda cukup. Oh ini kurang bagi. Berarti sudah mulai saldo Anda cukup. Kami umroh beberapa kali ini ya mau saldo Anda cukup. Gak pernah bayar kiri Pak, serupiah pun demi Allah. Saya bayarnya kanan. Karena saya kalau ini kami ini lihat umroh semua ini. Kami Maret insya Allah mau berangkat. Kok wis menetapkan Maret ya enggak apa-apa toh, memang berdosa. Tenanan kita sungguh-sungguh mengejar Maret ya sungguh-sungguh Doria toh. Memang nyelengi duit kok ngendi wong penghutang kok nyelengi duit. Sekarang ini sekitar 35 juta loh kita umroh. Karena ada prokes-prokes yang harus bayar. Dan itu dari mana uangnya? Kita ini bayar utang merah, iso kok malah bayar. Maka kita lakukan deposito langit ini. Kejuaraan amalan soleh yang paling banyak memang kami di nomor 7. Iya, action kami di situ. Maka kami peduli pada napi, peduli sama jompo, peduli sama orang sakit, peduli sama itu dalam rangka untuk mengejar amalan soleh yang paling cepat. Dengan deposito langit, dengan mengorbankan diri kita untuk orang lain. Karena 6 pilar. Dari 1 sampai 6 itu diri kita sendiri, ego kita sudah dibayar sama Allah, itu sholat malam kita, duha kita ini sudah impas dibayar. Nah yang paling Allah suka adalah yang untuk orang lain, pengorbanan diri kita untuk orang lain. Masjid ini adalah untuk orang lain, maka Anda super masuknya sebetulnya, tinggal mengasah saja keyakinan, super banget, karena penjelasan bersedekah di sini. Pondok saya ini ya tempat untuk bisa bersedekah. Sama sih masjid di pondok ya ora ono bedane ya. Semuanya kan untuk amalan soleh kita. Itu berarti kekuatannya adalah di 7 pilar. Tapi kebanyakan yang busur ini akan tepat dengan anak panah. Doa ini kan busur nih. Anak panah ini kan bentangan 7 pilar kita. Maka kalau kita bentangkan busur kemudian anak panah ditujukan langsung dengan kekuatan 7 pilar, maka itu akan nyampe cepat. Maka di tempat kita namanya fast track, menggapai percepatan. Maka kita tentukan hari 40 hari, 100 hari. Tidak lama-lama sih. Nanti tidak lulus remedi gitu saja. Berarti masih harus kita perbaiki, tambahi Al-Qur'annya, tambahi jusnya gitu. Tinggal nanti kita lihat hasilnya. Hasil di akhiratnya ya walau alam ya Allah yang paham. Hasil di dunia saja Allah kasih. Malah banyak yang ngomong sedekah kok itu berarti yang ya betul. Saya butuh umroh tak dikit ya sedekah tak itu. Walaupun ini menggapai ridhonya Allah bonusnya sedekah, tapi kan memang kita punya hajat nih. Hajat kita mau menikahkan anak, hajat kita mau siapa tahu jodoh lagi ada. Bahkan semuanya punya hajat nih. Nah hajat kan mesti harus diperbaiki amalan soleh kita kan. Tidak mungkin dong punya hajat besar tapi belas orang yang setoran ke Allah belas sama sekali ya tidak mau Allah. Joki wong biasa, wong tidak paham. Tidak paham kan ini urat ya sembarangan loh. Peduli enggak usah kan, tapi ini betul peduli lah sudah jujur sampai atau sing aneh-aneh. Kalau ini aku yakin karena ini sudah apik ya apik memang, tapi luwih apik nek kowe iki ya berjuang untuk orang lain. Ya, untuk keluarga apik itu ya surga wisan. Mesti kan ngono lah, walaupun kali keluarga ya keluarga ya apik. Cuma dua apa di sebelahmu tuh ada yang lapar, ya kayak ono itu ya apik banget. Ya toh, sampai kita ini enggak tahu jam warga itu lapar apa enggak, apa kita pernah tahu kan? Nah, ya makanya karena kita tidak pernah peduli. Padahal kita ini ya tetangga itu harus ada kepedulian. Harus pilihan nih orang kok rak metu-metu ki apa? Oh, dhewe ra iso mangan, oh buake sakit ya kita tengok. Kan begitu. Kelumit untuk hubungan kekeluargaan, hubungan ketetanggaan. Ada seperti itu ya. Kita kan harus apa ini? Ada rasa kasihan. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi majelis takmir dan sebagainya akan menjadi satu kekuatan super apabila kita bersinergi memang ya, bersinergi untuk apa ya? Bersinergi
untuk membela kebenaran, membela kemaslahatan, membela kebaikan, membela kasih sayang Allah. Memang bagaimana kita sudah dipilih Allah untuk menjadi orang-orang istimewa loh, Pak, yang dipilih ke sini loh. Orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Itu tidak semua orang bisa masuk jadi majelis taklim. Tidak ada orang yang mau ngurusi masjid yang tidak dibayar, itu banyak yang tidak mau. Terus penjenengan disetting Allah jadi mau, nah ini super nih aku. Itu tinggal mengasah kebaikan, mengasah tenanane, mengasah keikhlasan, mengasah ridhone penjenengan untuk bekerja untuk Allah. Itu ya. Jadi amalan-amalan itu banyak sebetulnya yang bisa dikerjakan, tapi banyak sekali pilihan-pilihannya ini yang super ya. Yang super itu yang lebih dahsyat. Misalkan, ya memang sama sih ngasih di jalan, tapi di jalan dengan naik Honda yang rodok mewah dengan orang yang jalan kaki dan itu betul-betul lapar, ini penerimaannya beda. Maka mencarilah duafa yang memang membutuhkan, duafa yang membutuhkan. Angel ya memang harus berkorban, kita nyari jemput bola ya, nah saya ya. SJB itu gerakannya jemput bola. Jadi mana ada duafa ya, misalnya nih Cibolok ya, Cibolok kemarin yang datang ke pondok itu kan digusur sama MAJT. Ya, 400 kakak habis rata dengan bulldozer. Lah kuwi sapa sing arep nggatekke orang-orang gitu. Saya dengan SJB loh yang pertama kali datang ke lokasi. Dicurigai kami karena mereka kan kekuatannya kekuatan wong sugih. Ya, padahal ini kan rakyat jelata ini, rakyat duafa. Kami datang sudah dicurigai, Bu, mau apa? Mau ngasih nasi, mereka lapar. Anda ngasih? Enggak usah dikasih, ini biar saja. Wah, orangnya beret-beret ada sepung, ditarik-tarik sampai memar semua. Itu kayak begitu tuh zaman kita ini. Kita melihat malah moto-moto, ini lucu loh. Oh, mereka baru susah kok. Maka gerakan kita adalah segera datang ke sana. Apa yang kita punya di pondok bawa, beras sisa pondok ya dibawa, lauk dibawa, ngopo, yang memberikan kepedulian sementara kepada mereka. Setelah itu kita tanya nih, tuh videonya ono wis tak viralke video Cibolok. Itu main tenda, Pak, ono bayi, ono balita, itu kanginan lho, Pak. Oh ini bulldozer kan awal oro-oro toh. Malam itu hujan deras pas ini 1 tahun ulang tahunnya Cibolok. Itu ono bayi itu ditaruh di mana, Pak? Tidurnya di WC, Pak. Terus orang pada apa ini nyalahkan mereka, kebanyakan salahe nganggo tanahe bondo masjid, nah macam-macam kan. Dia tidak pengen lihat bahwa jangan itu yang dipermasalahkan, tapi bagaimana orang kecil ini diperlakukan yang tidak baik. Kita lihatnya yang itu, jangan lihat kasus. Lihat kasus wis ora gelem nulung. Napi itu penjahat semua loh, Pak. Kalau korupsi, ya kan nek tipikor kan korupsi semua. Apa itu? Elek kan belum kita tahu surat dibantu. Ya enggak, dia bisa sadar kok dengan cara kita. Orang perampok itu rak ya elek toh. Lah nek perampok nek didoi itu jadi perampok tenan lho. Perampok di tempat saya, nginep di tempat saya, jadi satu-satunya orang yang menerima perampok itu malah gumun. Mak, ya lo sayang, Mak, iki sepeda motornya ya mbok tinggal aku kon tunggu mahe lah ngopo ora wedi mbok ra wedi tak rampok ngene. Ora ya wis aku ra sida, kowe ra wedi. Piye iki? Jebul wong elek itu ya apik ngono kok. Kita saja yang anggap dia jelek. Tapi sebetulnya nek dijemput hatinya, kita ini ya sayang, ya ora tega lho, ya duwe ra tega lho, Pak. Malah saya dia-diai cincin. Ya Mak, tak kei cincinku perak, ya seperak ya lumayan lah aku. Piye kita ndo tresnoku mbek kowe kok kaget kono ya Mak sing nampa aku. Dulurku aku geng perampok ya Mak. Ora ana sing gelem nampa karena mesti tak babat entek. Lah nggonku babatan. Nek ra kowe engko dijukir balik kaya Allah jamu mete ngekek ya masyaallah ya. Itu saja bisa Pak kita tobati. Malah kan saya itu nobat ini orang sing sepele nek sampean tak tobatke nggih gampang wis mudeng kok ayo
ajaran ini dijalani, ya sudah selesai. Orang penjahat Pak sing disadarke kuwi. Wong sing wis ke jalan yang tidak lurus, wong sing kecu, maling, rampok itu yang kita sadarkan, napi, narkoba, apa kuwi mutilasi ora medeni. Mbok ketok ping pira, ping 17 kuwi. Masyaallah. Saya mengko kene ngopo kowe pembunuh. Lah ngono sapa? Bunuh sing nyewa mobil kula jireti ping 17 mati kabeh. Ngono niku napa mboten gila to, Bro? Nek diceritani kasus mereka itu luar biasa dan tidak ada yang membimbing. Belas memang membunuh ya karena penjara kok dibimbing. Oh, kowe nek membunuh ki wong apik ngono kan ndak. Nek saya kan ngomong Anda ahli surga loh. Karena dengan pembunuhan itu Anda ditempatkan di lapas dan kembali untuk membawa Al-Qur'an dengan. Bawa Al-Qur'an semua, Pak, napi sana itu, Bu. Kita latih. Belajar Al-Qur'an. Kita ini datang toh, Pak. Sudah sholawatan, aku mau kira teko ora sholawatan ya. Datang tuh sudah bawa Al-Qur'an loh, Pak. Lho ning Salatiga. Itu rutan Salatiga tuh kami datang sudah pada Al-Qur'an yang dibawa. Loh, itu apa enggak sesuatu yang luar biasa, Pak? Orang-orang yang kategori penjahat di mata dunia, tapi bisa kita tobatkan untuk bisa memegang Al-Qur'an, bisa dibaca. Nah, kita mau diam saja ini, manusia-manusia hebat ini seperti kita ini. Hanya diam kalau melihat orang-orang sengsara digusur ya wis moto tok, diviralke tapi ra ngek apa-apa. Nah, Anda itu memalukan di mata Allah. Ya aku harus berbuat. Cibolok itu terima kasihnya dengan kami, Masya Allah. Ini orang Arab mamet ya ben tinggu contoh ya, Bro. Pada saat kondisi seperti itu hanya SDB yang datang, bisa dilacak dia cerita nanti ya. Hanya SDB yang mau peduli. Saudaranya kondisi ora ana sing peduli karena takut diancam karo penggede-penggede sing kekuatan itu. Dan kita kirim makan tiap subuh, Bapak. Gerobak kita alihkan ke sana sampai pernah banjir kita bawa truk. Karena awake dhewe ya kebanjiran, mobil ora iso masuk nek yang biasa. Kita bawa truk, ongkang-ongkang ning truk iki dilakoni. Kita mau nyetor nasi itu. Terus apa yang kita lakukan? Dia kan sudah punya tempat tinggal nih. Wes kalau digusur tuh kan wis kos yo ora ndedit. Wah, saya memohon Allah mbok ya dikasih tempat tinggal toh ya Allah, kasihan mereka. Apa yang dijemput Allah dijebak. Ditemukanlah jamaah kami konseling Pak Wid, tidak Pak Wid. Itu adalah seorang jutawan yang memiliki kos-kosan ora payu karena pandemi. Oh, ini Gusti Allah nemoke. Maka dia tak suruh sedekah kos-kosane kabeh nggo wong Cibolok. Sekarang sudah kos di situ, wis istalate wis eyop, wis seneng, wis apik. Itu sampai sebegitu memikirkan orang yang tidak kita kenal, apa meneh kok kita kenal jamaah kita. Kita tidak kenal lah, berarti ini kan contoh masjid kita ini kan ya tidak kenal tau sama jamaah, ya dilayani yang baik seperti saudara kita, kasih tempat untuk tidur, nah ada, nanti tau ke depannya bisa jadi rumah singgah, pejalan-pejalan yang nggak punya rumah itu banyak Bapak, dan mereka butuh masjid untuk tidur, nek masjid yang tidur ya sengeni. Masjid kok turu. Nah Joko Priyan itu masjid itu untuk tidur, untuk diskusi, untuk memikirkan umat. Sadone nol. Bisa blegedu. Malah nek sadono blegedu. Lah ya nek wong dipakai untuk umat, nek mbok simpen terus ya ora iso. Malah mandek itu nek deposito tidak ngalir. Maka entuk bagi-bagi. Saya ini nek entuk sedekah yo bagi-bagi. Terima, kasih gitu. Orang terima nek biyen gini Pak, terima kantongi saya. Enak. Hilang kuwi malahan. Nah gitu ya. Jadi itu yang bisa ini motivasi, tidak bermaksud untuk sombong, tidak, hanya memberikan satu contoh bahwa kita memang agak beda gitu ya. Supaya masjid ini jadi nanti viral kebaikan loh, bukan viral yang terkenal dunia nih. Viral kebaikan bahwa kowe nek ning masjid amanah kuwi iso warak iso metu kok kono. Seneng tok iso ning kono apa? Lho wis kamare AC misalkan ya. Anune dikusuguhi makanan enak-enak, ngaji yo wis ana gurune. Oh, masyaallah. Nah, berarti yang perlu ditambahkan adalah di nomor 7. Tapi kalau misalkan mau nyeting keberkahannya sebetulnya di Al-Qur'annya. Di Al-Qur'an kami tadi sudah ngomong
kita harus khatam juz. Jadi kalau misalkan tempat saya pondok saja bisa khatam tiap Senin Kemis, jadi bubur itu bisa khatam Pak, karena setiap hari kita nyadong zakah 1 juz untuk tiap orang jamaah. Jadi 30 juz dijalani 30 orang, tapi jenengan setor 1 juz, maka itu sudah khatam berjamaah 30 juz. Nah nanti 30 minggu kita sudah khatam mandiri. Memang kebaikan harus dipaksa, nanti menjadi satu kesenangan, kemudian menjadi satu habit. Kalau sudah jadi habit, kalau ninggalkan itu sedih banget. Kita sudah seneng duha nih, ninggalkan duha kira-kira susah enggak? Susah. Kita sudah seneng Senin Kemis nih, ninggalkan enggak puasa, malah ngene, aduh Senin kok diundang. Kok ngono lah nek mbiyen alhamdulillah Senin diundang, engko ra sida poso kan gitu nek dulu saya. Seneng banget. Pas poso kok eneng bacaan degae. Kita seneng. Nek sekarang malah gelo. Wingi ana cerita, wah saya ini pas Daud malah saya ini diundang-undangan. Lho ya ora apa-apa to, ndak puasa kan ndak apa-apa. Sunah nek kowe diundang kan wajib. Ya di iman sampai seperti itunya, Pak. Karena kita sudah habit. Habit itu bisanya istiqomah. Judulnya istiqomah. Mana mungkin bisa habit kalau tidak istiqomah, bolong-bolong. Maka riyadhah kami ini tidak boleh bolong. Digencar, bolong tidak apa-apa, remedi. Berarti lo pantas kowe untuk melakukan tujuan ini. Ya. Remedi terus ya. Ada yang remedi 5 tahun, pakai terus ya banyak ya. Tidak apa-apa. Allah ya Maha tahu kok ya. Tidak masalah. Yang penting kan kebaikan. Remedi itu kan kebaikan toh Pak. Misalnya kayak kuliah, rapotnya J atau mata kuliah saya masih tak kasih C. Angger remedi mesti tak kayak B atau A. Karena dia mau menekuni lagi. Tapi nek blirit, ya banyak yang blirit tempat kita ini. Enggak kuat. Ya kayak ini aku tadi diceritani banyak yang blirit karena di sini tidak ada uang. Ya memang tidak ada uang di sini. Nek pondok ya ora tau ono duit. Tidak ada. Berjuang untuk Allah itu tidak hitung-hitungan rupiah. Hitung-hitungannya adalah ridhonya Allah, pahala amalan soleh kita. Dan itu diganti. Tidak ada orang berkah kok ngopeni masjid dadi sengsara. Aku ngene cerita, aku udah ada viral kayak gitu ya. Orang ngopeni masjid itu mesti miracle-nya luar biasa. Banyak miracle. Kasus-kasus kisah-kisah bagaimana seorang yang suka ngopeni masjid itu iso haji, iso umroh, iso usahanya jadi lancar dan sebagainya. Ini malah dari sisi masjid ini adalah milik Allah, rumahnya Allah, otomatis Allah akan ikut campur tangan di dalam kehidupan panjenengan. Pasti tidak ada ngopeni masjid malah aku ora tau digaji, jadinya aku melarat terus. Keliru itu. Itu berarti pilihannya keliru itu ya. Enggak, perjuangan untuk ke Allah ini memang ya berat, tapi harus betul-betul yakin bahwa Allah pasti akan memberi ganti yang sepadan dengan apa yang kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang tadi konseling, saya sudah paham duduk persoalan panjenengan bahwa panjenengan jujur kurang melibatkan Allah di dalam kehidupan panjenengan. Jadi suka sembrono ya. Jadi misalkan nikah ke anak, itu kan tidak boleh sembrono orang itu jodohnya. Kan bukan. Itu kan hanya casing saja kan. Barangkali keliru apa enggak kita tidak paham, gembeng panjenengan. Maka sebelum menentukan sikap, nyuwun tulung sama Allah, tunjukkan bahwa ini jodoh anak saya yang akan membawa akhir dunia akhirat. Maka dijalanilah penyepian. Kalau orang tua kita dulu doa ya, nek mahar mantu arep duwe hajat itu udah apa itu? Tirakat. Dari apa itu tirakat? Tapi sunnah Rasulullah. Tapi itu perintah Allah ya. Nek tirakate wong kuno kan ya urane tuntunane ya. Nek itu ya super itu. Saya ini ditirakati dadi dosen teladan, iso sarjana, iso dosen, apa iso mahasiswa teladan itu ya mbah saya buyut itu. Nek tirakat itu ya aneh ya. Ngubengi omah kaya sholawatan padahal ndak sholawatan. Ana kidung rumah seleweng itu sholawatannya beliau tahajud. Lah itu ya mbok ya piye ditampa Gusti tenan lho mbahku bengi jam 12 teng itu mesti tahajud. Yang
zikir dia. Walau orang tuntunan subhanallah enggak gitu. Ya kuwi nyanyi-nyanyian Jawa cara Hindu ya. Kalau dulu kan cara KTP ini KTP Islam, tapi modelnya ya ora salat ngono ta. Itu wis iso ndadekke saya seperti ini loh. Ya, anakku ben mulya. Ning biyen ki ngene lho, mudah-mudahan aja sok apa gampang keteke wong, aja sok seneng apa kuwi ngisin-ngisin kawak, napa mbah ngisin-ngisin kawak, ya utang-utang iki aja lho kok ya iki mboten dijabah. Saya mau utangnya akeh. Insyaallah ya, karena enggak paham, tapi enggak paham ya. Tak ngerti ilmu niku. Tapi blasuk akhirnya kecemplung jurang. Tapi enggak apa-apa, itu malah kisah yang luar biasa yang mengilhami saya untuk bisa belajar Al-Qur'an sungguh-sungguh dan uji nyali sungguh-sungguh, pelaku yang benar-benar menjalani apa yang Allah maksud di Al-Qur'an ini malah pada saat kami ditimpa satu masalah ya. Jadi harus diriadoi Bu. Misalkan mau anak kita mau dipinang orang itu, jangan dia dulu. Saya tak riado. Riado itu berarti menyepi penjenengan ke Allah, minta petunjuk. Bener ndak orang ini menjadi jodoh akhirat, putra penjenengan dunia akhiratnya. Ojo sampai keliru, ojo sampai laki sekilu wis cerai. Oke, berjalan ini padudon karena ndak cocok lah. Riado itu menaikkan grade ya. Misalkan kita ini nilainya masih 6, kita naikkan menjadi 8, maka Allah datangkan grade yang sama. Tapi nek grade sampai 6, apa meneh 4 atau 5 ya digoleke jodoh sing 4 5. Itu pasti. Jadi makanya wong baik pasti dicampurkan dengan orang baik. Saya waktu jelek yo kocokku tino kabeh, edan kabeh atau salat kabeh. Ya, mau saya yoan. Karena memang Allah campurkan kami belum punya grade tinggi. Setelah grade kami tinggi, ya yang datang kok ya ustaz, kiai, orang baik ahli Al-Qur'an lho piye lho, orang biyen-biyen gitu loh, memang enggak bisa. Karena kita harus memperbaiki diri dulu, baru Allah antarkan orang yang baik di depan kita. Ini kan orang baik semua ini di depan kita. Amin. Lah kok saya kok enggak dulu-dulu ngaji ngene? Dicuci bersih ya. Kenapa kok sekarang bisa seperti ini? Ya pasti Allah kan yang men-setting saya seperti ini. Karena grade saya kami naikkan terus. Sapol-pole. Katek saya ibaratnya sebelum dijemput Allah ya terus berkibar untuk menyemangati semua orang yang kami jumpai. Jadi itu grade-nya mau apapun Bu, hajat apapun ya. Misalkan ditinggal suami ya, saya kan ya ditinggal suami nih. Ini kajian sekalian. Saya kan ditinggal suami. Bagaimana rekoso saya apa rekoso penjenengan? Saya ditinggal suami saat di penjara. Masya Allah. Bayangkan saya ini mau keluar, tapi suami sudah lebih pantas Allah panggil dulu sebelum saya keluar. Nah, dikeluarkan saya dari penjara untuk bisa apa ini? Mendampingi suami saya di kubur. Itu saja kan memerlukan SOP yang luar biasa nih. Ya, ujian yang sangat berat dipandang orang, Masya Allah ya. Oh, wong penjara nang nganti bojone mati. Mati itu kan milik Allah. Ya tubuh-tubuh mesti itu fitnahnya kan luar biasa ini. Ya toh, Pak? Pasti gitu kerasan ini ora mungkin apik. Ya Allah, paling ya mesake. Melas nemen ya ora tau nyangoni diri. Saya kajian, saya ingin tak cerita, saya kajian ya bukti ya. Saya kajian di seluruh antero dunia bisa memanggil saya. Tapi saya tidak pernah dipanggil di kampung saya. Karena mengecat saya ini manusia tanda petik bermasalah. Dan bermasalah itu ya bermasalah. Ora iso bermasalah kok dadi ape ora. Lah itu nek wis ngono kabeh seluruh masyarakat lah ya Masya Allah ya. Jadi saya belum pernah dipanggil. Dan saya mau ngomong kula pun tobat, kula pun saya ora payu. Alah pret. Ya Allah, saya nyuwun tenan sungguh-sungguh. Karena anak saya akan bangga kalau saya dipanggil di Pak Kampung sebetulnya. Kowe melarang ning ndi to, Man? Aku ora bangga. Aku bangga nek kowe diceluk karo RT-mu ngono iki. Yo, tak semedine cah. Jalu aku kok mung gampang nemen yo angel. Memang aku 10 tahun yo ora tau diceluk. Wah, aku nangis tenan diceluk. Pertama itu
hanya diceluk lansia gerak jalan sehat aku kon ngisi. Wah, aku tau mau cah, aku payu. Anak saya super, tapi urung-urung majelis taklim ya. Super lebih. Terus fotonya tak kirim. Wah, senengnya ra karuan. Jadi membanggakan anak itu surga lho. Tenang to, Mang. Jebul kaya payu to. Ning lagi lansia le. Kudu majelis taklim sing ngerti ilmu. Kang mbah-mbah tuwek ngertine nggih, Mbah. Mulai luwih nggih, Mbah, perunta pun kenyang-kenyang nggih, Mbah. Pentong nggih, awake dhewe mulai prihatin umure pun meh nggih, Mbah. Kan ngono to. Urung patek bangga, walaupun saya wis matur nuwun mbek Allah. Mulai lagi, donga meneh to ngono kuwi ya nyuwun, ora nyuwun ya ora diparingi yo. Nyuwun meneh, Masya Allah. Klimak kemarin saya diundang majelis taklim 1 RW. Ya ngeten iki kula diundang. Lah kok ya balas dendamnya aku muluk kuwi. Masya Allah, kula pada ya Allah nanti nek ngaji di situ saya tak rodok meneng nggih, boten galak-galak nggih. Pokoke api-api ambidai. Panjenengan saat saya di penjara, lu kok ngono iki? Penanda nengok anak saya 4 yang enggak bisa makan. Kabeh piye tuh kok malah ngawur. Wow, ini enggak bisa direm kok ya. Ini mulutnya Allah itu sudah bisa direm. Penanda nanyakan saya sehat apa enggak? Boten. Penanda saya ini di sana itu sakit apa enggak? Terus piye? Ora ono wong tilik blas boro-boro kok nyumbang. Itu kok kae masyaallah. Ini ku ngomong seadanya. Terus malah banyak gibah-gibah panjenengan itu. Ya kan ada materi gibah sing satene. Malah katanya utang rak bayar. Nggih, nek saat itu mangko mboten saged bayar kula lakoni ngantek mlebu penjara niku nganti mboten. Lah nek sakniki kok sampeyan ngerti nek kula pun bayar. Oh, jadi itu ngomongnya itu koyok ngeleh ke dia. Walaupun saya ini kajian saja, kajian umum, tapi kena semua. Karena tidak terkontrol juga nih ngomongnya ya. Nah, sampai panjenengan iki ayo tajak neng penjara. Ngatek ngejar. Saya nanti kajian Jumat itu di lapas Bulu wanita. Panjenengan personda, nek ada warga kita yang masuk di situ, kok eger, wah ribut. Jadi sopo to sing mlebu penjara lho. Nek ngono kok ribut sampean. Tapi panjenengan ndak pernah paham bahwa tetangga kita ini ada di lapas Bulu. Apa peduli panjenengan kepada sahabat-sahabat? Padahal itu ora terima warga, dia itu pengurus RW. Itu sampai rano wong ngerti. Itu ono versi dia nggak mau cerita. Ngomongnya sekolah ning luar negeri ning Arab Saudi. Apa memang tetangga nggak peduli. Ini loh Pak, contoh-contoh seperti ini tuh banyak di masyarakat. Suka kita itu ngelecehke wong sing lagi bermasalah. Ngelecehke, artinya nggak mau lah kita itu nolong wong bermasalah itu ribet. Tenang nih Mbak yo, nolong orang bermasalah itu ribet sebetulnya. Kalau kita tidak pernah tahu ganjaran yang luar biasa itu ya aku tak tani ya mau pokoknya anak putu wis mumet mata bayi wong mumet kaya kowe mumet dibiyen mumet 1,6 bae meneh mesti mangisan tok meneh iki meneh tuan sampai kan dhek iki kerja pondok luar biasa. Ya apa saking yo dhek iku masyaallah wingi wis kerja sehari puput kan ameh tajak ameh lurah amat umut rampung ke kabeh untuk ngantek resik. Kakek itu melu itu cacing lek wae. Ini mungkin ya terus enak ya. Enak tuman. Ini tuman petang hari dadi 8 bulan. Kae piro kae? Gledeng. Siji setengah tahun. Oh, 9 bulan. Petang 10 hari apa kok dadi sanau. Saking enaknya, saking rasanya, saking tentremnya, saking mesra. Sekarang sudah semua tak kupas testimoni, yo. Saya ini kan cerita aku, benar banyak rasa percaya saya ya. Saya pirak bunda, saya pirak bunda. Liyane sing diulang, nggih nopo betul. Kaya bunda nopo betul. Tak pamerke ya. Supaya lebih semangat lagi.
kalau ada testimoni jamaah itu kan tidak bakal ngapusi. Ya toh nek saya iso lho ya, tak tambah-tambah sithik lah ya. Tapi nek jamaah kan tidak bakal ora tak